ingin membahas ini karena memang geli saja dan menurut saya lucu, seperti dagelan hukum, di mana kita di negara Indonesia ini adalah negara hukum, dan ini merupakan kejadian yang sedikitnya mencoreng tentang supremasi hukum. Ya sahabat Indra, tonton dulu cuplikan yang saya masukkan dari Trans 7 tentang Ibu Valencia yang dituntut 1 tahun gara-gara memarahi suaminya. Silakan. Hati-hati kalau marahin suami yang pulang-pulang mabuk, bisa dipenjara 1 tahun. Jadi kalau suami pulang sambil mabuk, gimana dong? Dilus-elus pipinya. Ini memang momok peradilan di Indonesia. Bagaimana bisa ibu rumah tangga yang marahi suami karena perbuatan durjana jadi berujung petaka? Ibu Valencia, sang terdakwa, tak kuasa menahan amarah atas tuntutan jaksa di pengadilan. Sungguh membingungkan. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Valencia kini memprotes tuntutan jaksa. Pasalnya, mantan suaminya, Chan Yuching, pria asal Taiwan, tak hanya mabuk-mabukan, tapi juga telah melakukan KDRT psikis. Dalam segi unsur kan ini kan psikis ini kan hanya ucapan-ucapan kasar saja. Dan di kita di daerah ini kan bermacam-macam kan, kebiasaan model Karawang, Bandung beda kan. Ketika kita ngomong kasar di sini kan dianggap biasa. Tapi kalau di Bandung kan lain lagi kan. Gitu. Setelah ramai diberitakan, baru deh Kejaksaan Agung sadar ada yang salah dalam proses pengadilan. Wah, sekelas jaksa dan pengampu pengadilan bisa juga melakukan kesalahan. Padahal ini urusan hukum loh, luar biasa. 9 orang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum diperiksa atas pengadilan Valencia yang diganjar 1 tahun penjara. Para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Hasilnya, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dicopot dari jabatannya. Kejaksaan Agung juga menemukan bahwa Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis, tidak memahami pedoman tuntutan pidana perkara, serta tidak mempedomani 7 perintah harian Jaksa Agung. Kasus Valencia kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Indra. Semoga sehat dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kali ini akan membahas dan menganalisa tentang kejadian yang sekarang lagi viral, yaitu kejadian tentang istri memarahi suami yang pulang mabuk-mabukan. Kemudian istri tersebut dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini terjadi di Karawang. Sebenarnya saya ingin membahas ini karena memang geli saja dan menurut saya lucu, seperti dagelan hukum, di mana kita di negara Indonesia ini adalah negara hukum, dan ini merupakan kejadian yang sedikitnya mencoreng tentang supremasi hukum yang ada di negara Indonesia. Kenapa saya sebut mencoreng? Karena di beberapa hal menurut pengalaman saya waktu menjadi lawyer, ada unsur-unsur yang ketika ada pelaporan atau pengaduan dari pihak masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pihak penyidik, dalam hal ini aparat penegak hukum.
Jadi sebenarnya di kasus ini menurut saya ada beberapa hal yang harus dikoreksi, terutama sebelum datang ke kejaksaan. Berarti pelaporan ini adalah kan delik aduan, berarti pengaduan ini masuknya ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Ada hal-hal yang memang menarik di sini. Ketika pelaporan di polisi ini, polisi mungkin telah melakukan beberapa proses, yaitu ada proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Perkap Polri yang mereka pegang, standar SOP-nya seperti itu. Nah, kalau melihat dari sisi hukum positif di Indonesia, ada disebutkan di sini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang pada waktu itu dibuat pada zaman Presiden Ibu Megawati. Jadi di pasal 5 yang saya tahu itu ada beberapa klasifikasi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga itu pertama ada kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal 4 ini yang mungkin menurut pihak penyidik masuk ke kategori kekerasan psikis. Suaminya datang mabuk-mabukan, mungkin dimarahi secara kasar oleh istrinya. Akan tetapi ada unsur di kekerasan psikis itu seperti apa unsurnya. Jadi unsur subjektif dan objektif di sini juga harus terpenuhi. Jadi kalau menurut hemat saya, sebenarnya kejaksaan juga mempunyai kewenangan ketika dari awal penyelidikan dari pihak kepolisian kemudian naik tingkat sidik. Kan biasanya kalau kepolisian itu melakukan gelar perkara sebelum perkara itu naik ke tingkat sidik. Jadi ada gelar perkara apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Nah, yang saya tahu seperti itu. Nah, ketika naik dari lidik ke sidik ini ada beberapa hal penentuan. Jadi polisi biasanya melakukan gelar perkara apakah perkara ini bisa masuk naik ke sidik. Nah, kemudian setelah naik ke penyidikan, penyidik itu memberitahukan ke pihak kejaksaan, yaitu yang disebut dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, mungkin yang menjadi geram dari Kejaksaan Agung kenapa mengambil alih kasus ini atau perkara ini, karena kenapa kok pihak kejaksaan bisa meloloskan saja, padahal menurut pandangan mereka istri ini mungkin karena kesal suaminya sering mabuk-mabukan, kemudian marah-marah dengan bahasa kasar. Nah, ada di pasal 5 ini unsur psikis, kekerasan psikis ini ada unsurnya. Jadi kekerasan psikis yang seperti apa membuat psikologisnya kena atau tidak. Nah, kalau menurut saya dilihat ketika istri marah-marah suaminya mabuk-mabukan terus, wajar-wajar saja ketika istrinya marah. Tidak dimasukkan kepada kekerasan psikis kalau menurut hemat saya. Jadi inilah mungkin yang sekarang viral itu karena memang seperti dagelan ini. Kasus ini seperti dagelan, orang begitu mudahnya bisa memasukkan unsur kekerasan psikis ini dengan begitu mudah dan akhirnya melanjutkan ke persidangan. Jadi ini juga tugas sebagai pengacara dari Ibu Valencia ini juga harus lebih jeli melihat apakah ini sudah termasuk unsurnya atau tidak, karena ada unsurnya. Saya ini hanya memberi masukan saja. Unsur kekerasan psikis itu seperti apa? Apakah kena terhadap psikologi suaminya atau tidak? Itu saja sebenarnya. Nah, kalau tidak kena terhadap psikologi suaminya, ya tidak masuk unsur dan itu tidak bisa dimasukkan kepada kekerasan psikis. Yang saya heran ketika ini terjadi, kemudian kan di pasal 11 kalau tidak salah, pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 ini ada kewajiban pemerintah dan kewajiban masyarakat juga untuk menjaga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau seperti ini kejadiannya,
kewajiban pemerintah seolah tidak terlaksana ketika seorang istri marah, geram terhadap suaminya yang sering mabuk, dan kemudian memarahi, dan ketika memarahi istrinya malah dilaporkan, dan ketika dilaporkan malah laporan itu kemudian mulus masuk sampai dengan persidangan. Ini sekali lagi kepada warga masyarakat seluruh Indonesia, inilah yang saya sesalkan dalam kasus ini. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi supremasi hukum yang ada di Indonesia, dan mari kita bersama-sama menghargai apa yang tertuang di dalam aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan di Indonesia. Sekali lagi, saya Indra Zainal Alim hanya membicarakan ini karena memang saya merasa tertarik harus ikut berbicara, dan ini karena sudah seperti dagelan hukum yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.